Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan hangus terbakar di Cisauk, Tangerang, Banten. Dari hasil penyidikan terungkap, kedua pelaku terinspirasi tayangan di televisi. Sebanyak 25 adegan rekonstruksi diperagakan pelaku berinisial UT saat menghabisi nyawa korban di perkebunan desa Suradita, Cisauk, Tangerang, Banten. Sementara pelaku berinisial DS yang merupakan mantan pacar korban tidak bisa dihadirkan karena terkonfirmasi positif COVID-19. Dari adegan yang diperagakan, diketahui kedua pelaku menganiaya korban hingga pingsan sebelum membakar tubuh korban. Kedua tersangka mengaku terinspirasi melakukan pembunuhan dari tayangan televisi usai lamaran DS ditolak oleh korban. Yang bersangkutan tersangka ini terinspirasi oleh pemberitaan, kemudian film di televisi. Sebelumnya, sesosok jasad perempuan ditemukan mengenaskan dengan luka bakar nyaris mencapai 100%. Setelah diidentifikasi, korban merupakan gadis berusia 19 tahun yang dibunuh kekasihnya lantaran sakit hati cinta ditolak. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait rekonstruksi kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan hangus terbakar di Cisauk, Tangerang, Banten, sudah bergabung bersama kami AKP Angga Surya Saputra, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan. Selamat sore, Pak Angga. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Angga, fakta baru apa yang terungkap dari hasil rekonstruksi? Baik, Mbak. Jadi tadi pagi sudah kami lakukan rekonstruksi, kurang lebih berjalan selama 90 menit atau 1,5 jam. Dari rekonstruksi yang kami lakukan sesuai dengan apa yang kami dapatkan dalam penyidikan. Baik, salah satu pelaku tidak bisa dihadirkan karena tengah positif COVID-19, benar ya Pak ya? Ya, betul Mbak. Jadi memang sudah protap kami, ketika kami mengamankan pelaku, kami mewajibkan untuk dilakukan tes PCR terhadap pelaku dan didapatkan hasil bahwa tersangka satu atas nama DS umur 20 tahun terkonfirmasi positif COVID-19. Sejak kapan kedua pelaku ini merencanakan pembunuhan? Baik, jadi beberapa hari sebelum kejadian pembunuhan berencana itu terjadi, yaitu tepatnya pada hari Senin, beberapa hari sebelum peristiwa terjadi, mereka merencanakan hal tersebut tidak jauh dari TKP, kurang lebih dengan jarak 1,5 kilo. Jadi sore hari di hari Senin, mereka merencanakan, kemudian di hari di mana kejadian tersebut terjadi juga mereka berkumpul berdua untuk kembali mematangkan rencana yang sudah mereka susun. Baik, apa sebenarnya hubungan antara kedua pelaku? Kedua pelaku mereka hanya berteman, namun karena kedekatan mereka akhirnya tersangka dua, inisial US menganggap tersangka satu yaitu DS sebagai seorang adik. Jadi memang ada kedekatan emosional sebagai seorang adik di antara kedua pelaku tersebut. Mengapa pelaku UT ini sampai mau membantu rekannya untuk melakukan pembunuhan ini, Pak? Karena beberapa peristiwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, tersangka DS beserta dengan keluarganya yang juga didampingi oleh US yang sangat dekat dengan tersangka satu mendampingi untuk melamar korban ke rumahnya. Kemudian di sana si tersangka ditolak oleh keluarganya terkait dengan lamaran tersebut dan sempat terjadi cekcok mulut antara keluarga korban dengan keluarga tersangka yang juga cekcok mulut tersebut menurut tersangka 2 UT juga menyakiti hati daripada tersangka UT tersebut. Jadi tersangka UT membantu tersangka DS untuk melakukan pembunuhan tersebut. Benarkah pembunuhan dilakukan karena motif asmara atau ada motif lainnya juga, Pak Angga? Dari hasil penyidikan yang kami dapatkan terkait dengan motif asmara, jadi sakit hati karena ditolak lamaran, kemudian tersangka merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Sakit hati karena lamarannya ditolak. Sudah berapa Ya, lama tersangka DS ini menjalin hubungan dengan korban? Kurang lebih 2 tahun. Baik, apakah pihak keluarga dari korban sudah dimintai keterangan juga Pak terkait pelaku DS ini? Sudah kami mintai keterangan. Namun dari keluarga korban masih dalam kondisi duka, jadi kami memberikan kesempatan dulu untuk memulihkan kondisi psikologis daripada keluarga korban. Baik, pasal yang dijerat dan ancaman hukuman terhadap kedua pelaku, Pak? Ya, kami menerapkan pasal 340 dan atau 338 terhadap kedua tersangka, yaitu pembunuhan
yang direncanakan sebelumnya dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Baik, dan informasinya sebelum melakukan pembakaran ini, korban juga sempat dianiaya oleh kedua tersangka. Jadi pada saat malam kejadian, peristiwa pembunuhan tersebut, sempat terjadi perbincangan antara tersangka satu dengan korban di TKP, kemudian untuk membicarakan terkait dengan hubungan antara mereka berdua. Kemudian mendapati apa yang disampaikan oleh si korban tidak sesuai dengan keinginan daripada si tersangka satu, akhirnya si korban dicekik sampai terjatuh telentang di tanah, sampai dengan dia pingsan, kemudian muncullah tersangka dua yang sebelumnya sudah ada di TKP, kemudian bagian leher, kemudian sampai dengan tidak bernyawa, kemudian ditariklah ke tempat di mana korban dibakar. Apakah pihak keluarga mengetahui atau sempat melihat pada saat korban dijemput oleh tersangka DS? Nah, tidak, karena penjemputan terhadap tersangka dilakukan sepulang kerja si korban. Jadi di tempat kerja korban kurang lebih pukul 19.30, korban bekerja di salah satu klinik yang tidak jauh dari TKP, kemudian pelaku menjemput korban dan setelah dijemput langsung menuju TKP. Baik, terima kasih AKP Angga Surya Saputra, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan sudah bergabung bersama kami di ini sore.